Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nadia Najwa Aulia Rahma Ramadhani dari kelas 11 TKJ 1. Kemarin kita sudah membahas tentang about router OS dan router board. Nah, di video pembelajaran hari ini saya akan membahas materi mengenai networking model. Materi apa aja sih yang akan saya bahas? Yang pertama, kita akan bahas tentang konsep-konsep jaringan. Yang kedua, tentang TCP/IP model. Yang ketiga, encapsulation dan decapsulation, name of TCP/IP message. Yang keempat atau yang terakhir yaitu OSI layer model. Langsung aja kita mulai masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian konsep. Jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagai sumber daya satu sama lain. Untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut diberlakukan aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling komunikasi. Nah, aturan tersebutlah yang disebut dengan networking model. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking model yang tersedia. Untuk saat ini, open standard networking model yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP/IP model dan OSI model. Nah, before open networking model exist, yaitu sebelum jaringan terbuka, setiap vendor membuat model jaringan mereka sendiri. Nah, pada tahun 1974, IBM menciptakan sistem networking arsitektur yaitu SNA. Vendor lain juga membuat model jaringan mereka sendiri. Lalu setelah model jaringan terbuka, ada setiap vendor menggunakan model jaringan yang sama, sehingga dapat berkomunikasi satu sama lain. Tadi, setelah model jaringan terbuka, semua vendor menggunakan model jaringan yang sama, yaitu TCP/IP. Model jaringan terbuka itu ada OSI model dan TCP/IP model. Nah, OSI model ini dibuat oleh Organization for Standardization, sedangkan TCP/IP model dibuat oleh Department of Defense. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang TCP/IP model. TCP/IP model merupakan jenis networking model yang saat ini kemen digunakan. Jadi, TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer, utamanya yang berbeda network, itu biasanya saling komunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami, setiap networking model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer. Secara dokumentasi, TCP/IP model terdiri dari 4 layer, yaitu ada application, transport, internet, network access. Namun penerapan dalam real network, TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer, yaitu nambah 1 jadi application, transport, internet, data link, dan physical. Selanjutnya TCP/IP application layer. TCP/IP application layer ini adalah sekumpulan protokol yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan, termasuk internet. Model TCP/IP terdiri dari beberapa lapisan, salah satunya adalah lapisan aplikasi. Lapisan aplikasi adalah lapisan tertinggi dalam model TCP/IP yang bertanggung jawab untuk menyediakan antarmuka dan protokol yang digunakan oleh aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan. Di lapisan ini, data yang dikirim oleh aplikasi pengguna diolah dan disiapkan untuk ditransmisikan melalui jaringan. Contoh protokol di lapisan aplikasi. Salah satu contoh protokol di lapisan aplikasi adalah HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Protokol ini digunakan untuk mentransfer data di web, seperti halaman web, gambar, dan file lainnya. Ketika Anda mengakses situs web melalui browser Anda menggunakan HTTP untuk meminta dan menerima data dari server web. Selanjutnya, TCP/IP Transport Layer. Lapisan transport dalam model TCP/IP adalah lapisan yang bertanggung jawab untuk menyediakan komunikasi end-to-end antara aplikasi yang berjalan di perangkat yang berbeda dalam jaringan. Lapisan ini memastikan bahwa data yang dikirim dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya dapat diandalkan, teratur, dan tanpa kesalahan. Nah, contoh protokol di lapisan transport. Dua protokol utama yang beroperasi di lapisan transport adalah yang pertama TCP, Transmission Control Protocol. Protokol ini menyediakan komunikasi yang andal dan terjamin. TCP memastikan bahwa data dikirim dan diterima dengan benar dengan melakukan pengaturan ulang segmen yang hilang dan mengatur aliran data. Yang kedua, UDP, User Datagram Protocol. Protokol ini menyediakan komunikasi yang lebih cepat tetapi tidak terjamin keandalan. UDP tidak melakukan pengaturan ulang atau kontrol kesehatan.
sehingga lebih cocok untuk aplikasi yang memerlukan kecepatan tinggi, seperti streaming video atau permainan online. Selanjutnya, TCP/IP Network Layer. Lapisan jaringan atau network layer dalam model TCP/IP adalah lapisan yang bertanggung jawab untuk pengelamatan dan pengiriman paket data dari sumber ke tujuan melalui satu atau lebih jaringan. Nah, lapisan ini berfungsi untuk menentukan rute terbaik bagi data untuk mencapai tujuannya, serta menangani pengelamatan logis dan pengendalian lalu lintas. Salah satu protokol utama yang beroperasi di lapisan jaringan adalah IP, yaitu Internet Protocol. Dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemeliharaan jalur. Ada dua versi utama dari IP, yaitu yang pertama ada IPv4, Internet Protocol versi 4, versi yang paling umum digunakan, yang menggunakan alamat 32 bit untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan. Yang kedua ada IPv6, Internet Protocol versi 6. Nah, versi 6 ini versi yang lebih baru, yang menggunakan alamat 128 bit untuk mengatasi keterbatasan jumlah alamat yang tersedia di IPv4 dan menyediakan fitur tambahan. Selanjutnya ke TCP/IP Data Link Layer dan Physical Layer. Data Link Layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada Physical Layer. Physical Layer itu mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, jadi mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Salah satu fitur pada Data Link Layer ialah FCS, Frame Check Sequence, yaitu error tanpa detection mechanism, hanya mendeteksi error recover. Addressing yang digunakan pada Data Link Layer adalah MAC address. Selanjutnya ke materi yang ketiga, yaitu tentang encapsulation dan decapsulation. Encapsulation dan decapsulation adalah dua proses penting dalam komunikasi data yang terjadi di berbagai lapisan model jaringan, termasuk dalam model TCP/IP. Nah, proses ini berkaitan dengan cara data dikemas dan dibongkar saat bergerak melalui berbagai lapisan protokol. Encapsulation adalah proses di mana data dari lapisan aplikasi atau lapisan yang lebih tinggi dibungkus dengan header dan kadang-kadang trailer dari lapisan protokol yang lebih rendah sebelum dikirim melalui jaringan. Proses ini terjadi di setiap lapisan model jaringan, di mana setiap lapisan menambahkan informasi tambahan ke data yang diterima dan lapisan di atasnya. Nah, sedangkan decapsulation adalah proses kebalikan dari encapsulation. Ini terjadi di sisi penerima, di mana data yang diterima dari jaringan dibongkar lapisan demi lapisan untuk mengakses data asli yang dikirim oleh aplikasi. Oke, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu OSI model. Model OSI, Open System Interconnection, adalah kerangka kerja konseptual yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan bagaimana data dikomunikasikan dalam jaringan komputer. Model ini dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau ISO pada tahun 1984 dan bertujuan untuk memfasilitasi interoperabilitas antar berbagai sistem dan perangkat jaringan yang berbeda. Nah, terdapat 7 lapisan layer pada model OSI. Yang pertama ada application layer, yang kedua presentation layer, yang ketiga session layer, keempat transport layer, kelima network layer, keenam data link layer, dan yang ketujuh physical layer. Nah, di materi yang sebelumnya bahwa TCP/IP itu mempunyai 4 layer, sedangkan OSI ada 7 layer. Baik model OSI maupun model TCP/IP ini memiliki tujuan yang sama dalam menjalankan komunikasi jaringan, tapi mereka melakukan dengan cara yang berbeda. Model OSI lebih terperinci dengan 7 lapisan, sementara TCP/IP lebih sederhana dengan 7 lapisan dan lebih fokus pada implementasi praktis. Keduanya tetap relevan dalam memahami arsitektur jaringan dan berkomunikasi data. Nah, segitu saja materi mengenai belajar networking model. Semoga dari materi tersebut dapat bermanfaat. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya ada perkataan atau kalimat yang kurang baik dan kalimat yang kurang dipahami. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.